Ma khallafta wara'aka li ahlika ya Umar. Apa yang kau tinggalkan di belakang kamu untuk keluargamu wahai Umar? Khallaftu lahum nisfa mali. Aku tinggalkan bagi mereka separuh dari hartaku. Wa amma Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar beliau datang bimalihi kulli, dengan seluruh hartanya. Yakadu ayyukhfiyahu min nafsi, beliau sungguhnya ingin menyembunyikannya. Namun kemudian Rasulullah SAW bertanya, Ma khallafta wara'aka li ahlika ya Abu Bakrin. Apa yang kau tinggalkan di belakang kamu untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Idatullah wa idatu rasil. Aku tinggalkan bagi mereka janji Allah dan janji Rasulnya. Fabaka Umar, maka Umar kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita teruskan kajian di surah Al-Baqarah, masih tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah dan infak. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allahu bima ta'maluna khabir. Wa ma anfaqtum min nafaqah, nafaqah yang kalian infakkan, aw nadartum min nadrin, atau nazar yang kalian nazarkan, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim tidaklah bagi mereka ada penolong. In tubdus shadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan sedekah maka itu adalah hal yang baik. Wa in tukhfuha, adapun jika kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada para fuqara, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah menghapuskan bagi kalian dari sebagian kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Sabab nuzul dari ayat ini adalah pertama dari riwayat Ibnu Abi Hatim, bahwa
sabab nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tubdus shadaqati fa ni'mahi, jika kalian tampakkan sedekah maka itu adalah hal yang baik. Ini berkaitan dengan peristiwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma, di mana satu waktu Umar bin Khattab datang dengan memberikan infak separuh hartanya, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ma khallafta wara'aka li ahlika ya Umar?" Apa yang kau tinggalkan di belakang kamu untuk keluargamu wahai Umar? Umar kemudian menyatakan, "Khallaftu lakum nisfa mali." Aku tinggalkan bagi mereka separuh dari hartaku. Jadi Umar bin Khattab menginfakkan separuh dari hartanya. Wa amma Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar, beliau datang bimalihi kulli, dengan seluruh hartanya. Yakadu ayukhfiyahu min nafsi, beliau sungguhnya ingin menyembunyikannya. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma khallafta wara'aka li ahlika ya Abu Bakrin?" Apa yang kau tinggalkan di belakang kamu untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Aidatullah wa aidatu rasil." Aku tinggalkan bagi mereka janji Allah dan janji Rasulnya. Fabaka Umar, maka Umar kemudian menangis. Beliau katakan, "Bi abi anta wa ummi ya Abu Bakrin, wallah mastabaqna ila babi khairin qattu illa kunta sabiqan." Kenapa beliau katakan, "Demi Allah, sungguh tidaklah kita ini berlomba-lomba dalam satu pintu kebaikan kecuali engkau yang lebih dahulu." Jadi yang mau menangi musabaqah, perlombaan di dalam kebaikan ini adalah Abu Bakar. Jadi kalau Umar bin Khattab menginfakkan separuhnya, maka Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semuanya, di mana yang beliau tinggalkan adalah aidatullah wa aidatu rasulih, janji Allah dan janji Rasulnya bahwasanya Allah akan memberikan ganti, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan karunia-Nya. Kemudian tentang firman Allah, "Wa ma anfaqtum min nafaqah", ini berkaitan dengan pertanyaan dari sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, shadaqatus sirri afdal am shadaqatul alaniyah?" Yang lebih baik itu sedekah sirri, sedekah secara diam-diam, ataukah sedekah dengan terang-terangan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menjelaskan mana yang lebih utama antara sedekah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan sedekah dengan terang-terangan. Pertama kita bahas bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia, wa ma anfaqtum min nafaqah, yang diinfakkan oleh manusia ataupun juga nazar yang dinadarkan oleh manusia, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala niat dan perilaku yang ada di dalamnya, baik itu niatnya ikhlas lillahi ta'ala ataupun yang niatnya karena riya, baik itu diiringi dengan al-mannu wal adha, disebut-sebut kembali, diungkit-ungkit kembali, ataupun dengan perkataan dan perbuatan yang menyakitkan ataupun tidak.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu Maha mengetahui semuanya, dan Allah itu akan memberikan balasan wa yujazi kulla wahidin bihasabi fi'lihi, dan akan memberikan balasan sesuai dengan keadaannya. In khairan fa khairun, jika itu niatnya baik maka akan diberikan balasan yang baik. Tapi kalau niatnya itu tidak lillahi ta'ala, in syarran fa syarrun, maka itu juga sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di ayat ini juga ada pembahasan tentang nazar. Jadi tentang nazar, au nadartum min nadrin. Para ulama menyatakan bahwa wujub, ittafaqal ulama ala wujubil wafa bi nadri ta'ah. Para ulama itu menyatakan bahwa kalau nazar itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib untuk ditunaikan. Akan tetapi kalau itu berkaitan dengan perbuatan maksiat, maka haram untuk dilakukan. Berdasarkan dalil riwayat An-Nasa'i dari Imran ibn al-Husain radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadru nadrani, nazar itu ada dua. Fama kana min nadrin fi ta'atillahi ta'ala fadzalika lillahi ta'ala wa fihi al-wafa. Adapun kalau nazar itu di dalam ketaatan kepada Allah, fadzalika lillahi ta'ala, maka nazar itu adalah menjadi milik Allah, wa fihil wafa, dan harus untuk ditunaikan. Misalnya bernazar, kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit saya, maka saya akan bersedekah, maka itu wajib untuk ditunaikan. Kalau Allah memberikan kesembuhan, maka saya akan berpuasa, maka itu wajib. Kalau nanti anak saya lulus ujian, maka saya akan memberikan infak kepada anak yatim, maka nazar yang seperti itu wajib untuk dipenuhi. Fadzalika lillah. Adapun yang kedua, wa ma kana min nadrin fi ma'siyatillah, adapun kalau nazar itu di dalam maksiat kepada Allah, fadzalika lisyaitan, maka nazar itu adalah untuk syaitan. Wala wafa'a fihi, tidak boleh untuk dipenuhi. Wa yukaffiruhu ma kaffara al-yamin, dan untuk itu dia harus memberikan kafarah sebagaimana kafarah terhadap sumpah. Jadi harus memberikan kafarah sebagaimana kafarah terhadap sumpah. Artinya kalau sesuatu itu dilakukan dan itu adalah perbuatan maksiat, maka itu tidak boleh untuk dilakukan. Karena kata Rasulullah, fadzalika lisyaitan, nazar itu adalah untuk setan. Misalnya nazar mau berzina, nazar untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, maka nazar itu tidak boleh untuk dilakukan. Kalau nanti saya sembuh, nanti saya misalnya ada saudaranya yang tidak menjenguk, sehingga memboras tak entar nasakan, tak entar kia kasengko. Itu nazar yang berkaitan dengan perbuatan maksiat, niat untuk memutus silaturahim misalnya.
sehingga muntak ya cek boleh, tak akan jaa boleh. Jadi itu adalah nadar yang kata Rasulullah, fadzalika lisyaitan. Wa amma nadrul mubah kal akli war rukub wal lamsi fayukhayyaru fihi fi ra'i jumhur al fuqaha bain al fi'li wat tarki. Adapun kalau nadarnya tentang sesuatu yang mubah, misalnya tentang makan, pakaian, menaiki sesuatu, maka itu boleh mau dilakukan atau tidak. Berdasarkan khabar dari riwayat Abu Daud, la nadra illa fima ibtagha bihi wajh Allah Ta'ala. Tidak ada nadar kecuali dalam persoalan yang berkaitan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau persoalan mubah silahkan, tapi seperti halnya yang tadi itu, ya lebih baik kemudian dilakukan berdasarkan nadar. Ini tentang nadar. Jadi nadar itu ada dua. Yang pertama yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu wajib untuk dipenuhi. Sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan maksiat, maka itu tidak boleh untuk dipenuhi, tapi kemudian wajib untuk memberikan kafarah, penebus terhadap nazar itu. Kemudian ayat berikutnya, in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ayat yang berkaitan dengan intubdus shadaqat, tentang menampakkan atau menyembunyikan sedekah. Jadi untuk menampakkan atau menyembunyikan sedekah, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan intubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian tampakkan sedekah, maka itu adalah hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Menurut jumhurul mufassirin, ayat ini berkaitan dengan sedekah tatawwu, sedekah yang sifatnya sunnah. Jadi bukan sedekah wajib. Sebab kalau sedekah wajib, amma sadaqah al-wajibah, yaitu zakat, fa aktsarul ulama ala anna idharaha afdal min israriha. Tentang sedekah wajib, maka menampakkannya itu lebih baik daripada menyembunyikannya. Kenapa? Karena persoalan al-faraid, sesuatu yang wajib, itu memang lebih baik untuk ditampakkan. Jadi lebih baik untuk ditampakkan. Termasuk misalnya dalam persoalan sholat. Di persoalan sholat, kalau sholat 5 waktu yang wajib, maka kata Rasulullah SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau yang wajib itu lebih baik ke masjid. Tapi kalau yang sunnah, maka lebih baik di rumahnya. Sholatun nafli furada afdal. Sholat nafil, yaitu yang sunnah sendiri, itu lebih baik. Jadi kalau yang wajib, termasuk di sini adalah persoalan zakat. Zakat itu adalah sedekah wajibah. Maka kata para ulama, lebih baik itu untuk ditampakkan, karena di dalamnya juga ada persoalan syiar. Syiar untuk menampakkan bahwa inilah Islam, dan di dalamnya juga ada upaya untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama, untuk menunjukkan kekuatan dari agama Islam. Nah, di dalam ayat ini pertanyaan tentang sedekah as-sirri dan sedekah al-alaniyah,
itu berkaitan dengan apakah baik dengan terang-terangan ataukah dengan sembunyi-sembunyi. Kata para ulama, ini berkaitan dengan shadaqatut tatawwu, sedekah yang sifatnya tatawwu, sunnah. Di dalam ayat ini kemudian ada isyarat wa fiha dalalatun ala anna israra as-sadaqah afdal min izhariha. Di dalam ayat ini ada isyarat bahwa kalau sedekah tatawwu menyembunyikannya itu lebih baik daripada menampakkannya. Dan ini juga berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya sunnah. Al-ikhfa afdal fi tatawwuha. Kenapa? Li'annahu ab'ad 'anir riya. Karena hal itu akan lebih menghindari riya. Jadi lebih menghindari riya. Di dalam satu riwayat Ibnu Abbas di tafsir At-Tabari itu menyatakan ja'alallahu shadaqatas sirri fit tatawwu tafdulu ala niyataha yuqal bi sab'ina dhi'fan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah sirri itu lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan bi sab'ina dhi'fan, dengan 70 kali lipat. Jadi dalam persoalan tatawwu ya, sedekah yang sifatnya sunnah, maka menyembunyikannya kata Ibnu Abbas itu lebih baik daripada terang-terangan, di mana itu lebih baik sampai 70 kali lipat. Wa ja'ala shadaqatal fariidah alaniyatuha afdal min sirriha. Sedangkan kalau sedekah yang sifatnya fariidah yaitu zakat, maka alaniyatuha afdal min sirriha, menampakkannya itu lebih baik daripada menyembunyikannya. Yuqal bi khamsatin wa ishrina dhi'fan, 25 kali lebih baik daripada menyembunyikannya. Jadi kalau sedekah wajibah zakat maka lebih baik untuk ditampakkan, sedangkan sedekah yang sifatnya tatawwu itu lebih baik untuk disembunyikan. Termasuk di dalamnya ini juga menjaga harga diri dari orang-orang fakir. Sebab di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi memberikan kepada fakir miskin dengan sembunyi-sembunyi itu juga akan membuat harga diri mereka, kehormatan mereka lebih terjaga. Namun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, di ayat ini sesungguhnya yang berkaitan dengan menyembunyikan itu banyak dikaitkan dengan tu'tuhal fuqara. Kalau yang berkaitan dengan memberikan pada orang fakir, karena hal tersebut juga akan menjaga harga diri mereka. Akan tapi kalau di situ kemudian ada masyru'un khairi, ada hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan yang itu diharapkan bisa mengumpulkan dana yang banyak misalnya, maka lebih baik tetap ditampakkan. Misalnya penggalangan dana misalnya. Jadi penggalangan dana, ada seorang kepala daerah yang kemudian menyumbang dengan tujuan supaya anak buahnya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh kepala daerah, maka itu lebih baik dengan terang-terangan. Sebab biasanya kemudian di situ ada upaya iqtida untuk mengikuti. Jadi kepala daerahnya memberikan sumbangan yang banyak, kemudian kepala OPD-nya, anak buahnya juga mengikuti
sehingga masyru' itu, jadi proyek kebaikan itu bisa mengumpulkan dana yang banyak. Tapi kalau persoalan yang berkaitan dengan fuqara tadi, dalam rangka untuk menjaga kehormatan dari orang miskin yang diberikan sedekah, maka lebih baik dengan sirri, dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk di dalam hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, jadi menyatakan dari riwayat Ahmad Ibnu Abi Hatim an Abi Umamah, dari Abi Umamah anna Abu Dzar qala, bahwasanya Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, shadaqatu sirrin ila fakir, sedekah yang sir kepada orang fakir. Jadi sedekah yang baik itu kata Rasulullah, shadaqatu sirrin ila fakirin. Sehingga kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau pemberian kepada orang fakir itu memang lebih baik secara sir. Tapi kalau masyru'un khairi, proyek yang berkaitan dengan kebaikan yang diharapkan untuk mengumpulkan dana yang banyak, maka lebih baik terang-terangan. Supaya apa? Supaya masyarakat itu ikut tergerak yang lainnya untuk memberikan sumbangan yang banyak. Dan memang seperti yang biasa dilakukan juga oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya di dalam persoalan peperangan, misalnya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah dari para sahabat yang memberikan infak, dan para sahabat berlomba-lomba. Kenapa? Karena memang yang diharapkan adalah jumlah yang banyak mengikuti sebagai sebuah syiar bahwa inilah kuwatul Islam, inilah kekuatan dari umat Islam. Namun kalau tidak berkaitan dengan masyru'un khair dalam persoalan biasa, maka berlaku juga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa nanti ada 7 golongan, sab'atun, 7 golongan yang diberikan yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah dengan sedekah fa akhfaha, yang dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi berusaha untuk menyembunyikan dalam rangka untuk menjaga keikhlasan, sehingga di dalamnya kemudian sampai dikatakan oleh Rasulullah, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal kalau kita pikir itu kan, kemana-mana yang dibawa itu pasti tangan kiri dan tangan kanan gitu. Ini maksudnya berusaha untuk menyembunyikan sehingga tidak difikirkan lagi apa yang diinfakkan itu. Tak pikir-pikir boleh, kok terlalu banyak begini. Jadi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sebab itu adalah sesuatu yang memang sangat sulit itu kan. Sangat sulit tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Karena dua-duanya itu berbarengan. Sehingga maknanya adalah bagaimana orang tersebut benar berusaha untuk menyembunyikan, benar-benar berusaha agar apa yang dia lakukan itu adalah ikhlas lillahi ta'ala.
Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi itu tentang pertama tentang nazar ya, bahwa nazar itu ada dua. An-nadru nadrani. Nazar itu ada dua. Yang pertama, kalau itu nazar berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, maka itu lillah, itu adalah untuk Allah dan wajib untuk ditaati, wajib untuk ditunaikan, dipenuhi. Sebaliknya kalau nazar itu adalah sesuatu yang sifatnya maksiat, maka itu adalah nazar untuk syaitan dan tidak wajib untuk dipenuhi, bahkan harus ditinggalkan. Dan untuk menebusnya maka harus membayar kafarah. Itu tentang nazar. Kemudian tentang sedekah, sedekatus sirri tafdul, sedekah al-alaniyah, sedekah sirri tentang persoalan yang sunnah itu lebih baik daripada sedekah al-alaniyah. Tapi kalau sedekah wajibah maka itu lebih baik dengan terang-terangan, karena di dalamnya itu ada syiar tentang Islam, termasuk di dalamnya dalalah ala quwwatil Islam, menunjukkan tentang kekuatan Islam. Dan ini yang kemudian memang harus ditampilkan. Inilah Islam, inilah kekuatan Islam, inilah hal-hal yang wajib untuk dilakukan, di mana orang Islam sendiri kemudian tergerak untuk melakukannya, dan orang-orang di luar Islam kemudian juga mengetahui bahwa inilah kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan ini, yaitu sedekah, baik yang sifatnya sirri ataupun al-alaniyah, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari mereka yang melakukannya karena ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.